Maka seandainya umat ini selalu membaca surah Al-Asr, maka itu sebenarnya sudah cukup jadi nasihat bagi dirinya untuk menghargai waktu. Sehingga tidak ada yang mau euforia. Euforia boleh, tetapi kalau sudah berlebihan seperti tadi kata Ustadz, nah ini sudah di luar dari konteks bagaimana kita bersyukur terhadap pemberian jatah tambahan kontrak hidup di dunia ini. Nah, itu sebenarnya yang harus kita jadikan sebagai stressing dalam memaknai tahun baru. Baik Ustadz, mungkin kita lanjutkan tadi kepada pertanyaan kedua dari Adinda Ramli, yaitu kiat untuk istiqomah. Gimana ini supaya bisa istiqomah nih? Ya, istiqomah itu kalau diterjemahkan dan konsisten, ya. Konsisten. Jadi istiqomah dan sekarang istiqomah ini sudah jadi bahasa baku kita. Kita komunikasikan setiap hari, kita gunakan istilah itu. Pertama, istiqomah itu tidak akan muncul, tidak akan hadir kecuali di depan tantangan. Ya, jangan bilang orang itu mustaqim, ya, mustaqim kalau dia tidak berhadapan dengan tantangan dulu. Artinya keimanan itu teruji kalau dia sudah melewati tantangan. Seperti itu. Dalam Al-Quran ada ayat yang berbicara tentang itu. Ahasiban nas ayyaqulu amanna ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ya, jangan pernah mengira manusia ketika dia mengatakan kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia tidak diuji. Bahkan setelah itu akan diuji. Karena kenapa? Ketika orang mengatakan aku beriman kepada Allah, itu tidak dia secara langsung mengatakan bahwa dia cinta pada Allah. Cinta seorang hamba kepada Allah itu akan diuji, apa benar dia setia atau tidak. Ya, kita saja dalam konteks kita sebagai manusia, ya, kadang cinta orang tua, yang saya maksud cinta orang tua dan anaknya, itu orang tua kadang menguji cinta anaknya ini. Nah, oleh karena itu kalau kita katakan saya beriman kepada Allah, keistiqomahannya itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya ujian yang kecil, tapi bahkan ujian yang paling besar. Sehingga dalam hadis Rasulullah SAW, Nabi bersabda, "Idza ahabballahu abdan, ibtalahu liyasma'a tadarruahu." Jadi ketika Allah sudah cinta kepada hambanya, maka Allah akan uji cinta itu, ya, cinta yang ada sama hambanya itu. Liyasma'a tadarruahu, biar Allah melihat bagaimana dia menerima ujian yang Allah ujikan kepada dia, ya. Jadi iman tanpa ujian itu belum teruji. Tapi kalau iman yang sudah melewati ujian, baru itu disebut iman yang mustaqim, iman yang istiqamah. Nah, oleh karena itu kalau pertanyaannya, apa kiat sebenarnya? Pertama, kiat-kiat itu ada beberapa kitab yang berkaitan dengan motivasi. Kiat-kiat pertama, jangan mendekati hal-hal yang bisa mengurangi iman. Ya. Mendekati saja tidak boleh, apalagi kita sudah melakukan. Kan seperti itu. La taqrabuz zina fa innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Mendekati saya tidak boleh. Jadi hati kita ini akan terinfeksi dengan keadaan kalau kita sudah mulai mencoba, ya. Ada slogan yang mengatakan mengapa tidak mencoba sementara mencoba tidak mengapa. Konteksnya bukan di situ. Ya, bukan yang begini yang mau dicoba-coba, ya. Yang mau dicoba itu dalam hal-hal yang sifatnya baik. Yang kedua, ya, perbaiki muamalah kita dengan Allah Subhanahu wa taala bukan hanya pada saat kita berhadapan atau berada pada komunitas seperti ini, tapi pada saat kita berada sendiri. Oleh para ahli psikologi mengatakan bahwa jujurnya seorang itu nanti saat dia sendiri, ya. Dan disitulah yang dimaksud dan rahasia manusia pada saat dia sendiri. Jadi kata Rasulullah dalam kitab Al-Ahadithul Mukhtara, siapa yang mampu menjaga dirinya pada saat dia sendiri, maka berarti dia akan mampu menjaga dirinya pada saat dia berada pada komunitas. Karena kenapa? Dalam bahasa para ulama, jiwa ini, hati ini, nafsu ini, an-nafsu illam tushghilha bil khairin syagalatka bisyarrin. Hati ini, jiwa ini kalau kita tidak sibukkan, kita tidak paksa dengan kebaikan, dia sendiri yang akan memaksakan kita dengan kejahatan. Nah, oleh karena itu, fastabiqul khairat, berlomba kita untuk melakukan kebaikan. Saya kira 2 poin penting ini Ustaz, ya. Kiat-kiat untuk kemudian kita bisa istiqomah. Ada beberapa komentar, saya kira tambahan juga. Misalnya ada ulama yang mengatakan bahwa di antara menjadikan diri itu menjadi istiqamah sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak amalan-amalan yang sifatnya sunnah. Di antaranya adalah salat tahajud itu, ya. Kalau tidak bisa satu minggu setiap malam, maka minimal 1 minggu 1 kali dan seterusnya, atau 1 bulan 1 kali.
Karena beberapa komentar ulama mengatakan bahwa ketika orang melazimkan tahajud, maka Allah angkat keinginan duniawinya. Ya, keinginan nafsunya. Allah perkecil volumenya. Kira-kira seperti tidak dihilangkan. Kalau mau dihilangkan bukan manusia lagi dia. Ya, sudah malaikat. Oke, saya kira seperti itu. Masya Allah. Terima kasih Ustaz atas jawaban-jawabannya. Begitu sangat menyentuh hati dan memberikan siraman ya. Apa-apa tadi yang sudah disampaikan oleh narasumber kita. Baik, selanjutnya saya persilahkan lagi dari Majlis Ta'lim Zikir dan Fikir Al-Wasatiyah Al-Islamiyah Yayan Sultan Ame Gorontalo, silakan. Yang ingin bertanya, ya dari Banat ya atau Nisa. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iri Rahayu Tompono. Pertanyaan saya yang pertama, ketika kita berada di tengah-tengah saudara-saudara kita atau teman-teman kita yang masih merayakan perayaan tahun baru itu yang jauh sekali esensinya dari muhasabah yang tadi Ustaz sampaikan. Nah, cara kita bagaimana untuk menyampaikan sehingga kita itu tidak terkesan menggurui atau menghakimi mereka agar tidak mengganggu hubungan silaturahim kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Ustaz, yang menjadi kegelisahan sebenarnya di kalangan muslim, mengapa apa yang menjadi faktor utama sehingga syiar Islam itu sangat terasa asing bahkan di tengah kalangan muslim itu sendiri. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dua pertanyaan baru lagi ini dari Majlis Ta'lim Zikir dan Fikir dari saudari Riri Rahayu ya. Ya, baik. Berinteraksi dengan orang-orang yang suka bertahun baru, Ustaz. Ya. Supaya jatuhnya tidak menggurui, tidak menyinggung perasaan, dan memang ada yang perlu dijaga di situ bahwasanya kita tidak boleh mengorbankan silaturahmi dalam rangka untuk berdakwah, tapi silaturahmi harus tetap untuk terjalin walaupun kita tujuannya sebenarnya untuk mendakwahi orang. Ya. Ya, makanya ada 3 tipe dari dakwah itu, dakwah bil lisan, dakwah bil fi'l, dan dakwah bil hal. Ya. Ya, gimana Ustaz menyikapi persoalan ini? Ya, pertama kita harus fenomena masyarakat yang disebutkan tadi itu sudah sebuah realitas yang tidak terbantahkan. Dan orang yang menegur itu juga ada bentuknya 2 kelompok, Ustaz. Saya kelompok menjadi ada kelompok dakwah yang metode dakwahnya destruktif. Destruktif itu dia membongkar pokoknya hitam putih manusia. Kalau bukan neraka, surga. Kalau bukan surga, neraka. Kalau bukan dosa, pahala dan seterusnya. Itu seakan juga itu jadi seperti panitia hari kiamat atau panitia. Ya, seperti ada jatah, maksudnya sudah disetting, di-SK-kan oleh Tuhan untuk mengatur orang masuk surga, ya. Saya kira itu metode dakwah yang destruktif ini itu tidak terterima di zaman Nabi, ya. Di zaman Nabi tidak terterima. Termasuk yang masuk pada metode dakwah yang destruktif itu adalah yang hari ini kita katakan sebagai gerakan separatis ISIS. Ingin mendirikan ISIS itu adalah Islamic State of Iraq and Syria, kata orang Inggris, ya. Dalam bahasa Arab disebut dengan Daulatul Islamiyah fil Iraq wa fi Suriah, dan kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia negara Islam global yang berkedudukan di Irak sama Syria. Ingin mendirikan negara Islam khilafah Islamiyah tapi membantai. Saya kira tidak. Membantai dan mengusir, Ustaz. Mengusir, ya. Saya kira seperti itu. Dan itu kita lihat di mana-mana. Oleh karena itu, metode menghidupkan sunnah itu termasuk metode menghidupkan sunnah menurut saya harus dengan sunnah. Atau dalam bahasa saya, ihya'us sunnah bis sunnah. Ya. Apapun yang kita sampaikan itu benar, kalau aplikasinya salah, itu akan lari orang, ya. Dan itu yang dipuji oleh Allah pada Rasulullah. Fabima rahmatin minallahi lintalahum wa la kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Ya. Muhammad, seandainya kau ini bengis, kasar mendakwakan Islam ini, orang lari, ya. Orang itu mau diajar baik saja mau lari, apalagi mau diajar dengan kasar. Ya, perbandingannya seperti itu, Ustaz. Betul. Nah, oleh karena itu ada solusi dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak saudara-saudara kita seperti itu. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Ya, ajaklah mereka ini pada jalan Tuhan Allah Subhanahu wa taala bil hikmah, dan kebijaksanaan. Bijaksana itu tidak harus memaksa. Ya. Kemudian wal mau'izatil hasanah, ada kata-kata pesan-pesan yang baik. Juga tidak dengar misalnya dalam bahasa kita, baru itu wajadilhum, coba dialogkan. Ya, jangan mulai dialog, pasti kita akan salahkan dia. Jadi sistematika daripada metode dakwah itu ada dalam Quran.
ya, bukan destruktif. Nah, yang kedua solusinya adalah dakwah harus konstruktif. Bukan destruktif. Konstruktif itu harus bil hikmah wal mau'izah al hasanah, baru itu wajadilhum billati hi ahsan. Saya kira seperti itu. Kalau tidak seperti itu, saya kira orang tidak akan menerima Islam sebagai sebuah kebenaran, dan orang tidak akan menerima Islam sebagai sebuah agama. Dan resikonya adalah orang akan tersinggung, kemudian akan terputus silaturahim, ya, di antara kita. Apapun yang kita katakan benar tapi keliru dalam pelaksanaannya, maka resikonya luar biasa. Satu poin yang saya ingin sampaikan bahwa silaturahim itu hal-hal al-ma'lum minad dini bid-darurah, sesuatu yang tidak bisa dibongkar, tidak bisa dihancurkan, tidak bisa dipatahkan, dan hal-hal yang sifatnya furu'iyah. Ya, yang sunnah ini kan banyak, yang furu'iyat, ya. Sementara silaturahmi itu wajib. Yang sunnah tidak bisa menghancurkan yang wajib. Sama ketika orang berdebat mana yang benar 8-20. Ternyata yang benar ini dalilnya 20 dan seterusnya, ternyata karena tidak sama persepsinya, akhirnya kan putus silaturahmi. Sementara yang 28 ini itu yang sunnah, furu'iyat. Ya, sementara yang wajib itu silaturahim. Tidak bisa yang sunnah menghancurkan yang wajib. Kenapa orang sholat 20 disalahkan, yang sholat 8 disalahkan? Yang tidak sholat disengkolkan banyak. Ya, seharusnya disalahkan itu. Ya, kira-kira begitu. Betul Ustaz. Ya. Ya. Jadi starting pointnya adalah jangan sampai kemudian tujuan kita baik tetapi merusak silaturahmi. Ya. Jadi tepat dalam penyampaian dan juga kondisinya, cara menyampaikannya. Ya. Baik, pertanyaan kedua Ustaz. Ya. Tadi mungkin masih ada tadi. Gimana tadi pertanyaan keduanya? Iya. Ya, baik. Fadhal Ustaz, langsung Baik. saja. Jadi kadang bagaimana kemudian fenomena hari ini memang seperti itu, Islam dianggap asing dan tidak terterima di masyarakat, ya. Kenapa seperti itu? Coba saya bandingkan. Ini dalam bacaan saya. Dan insya Allah ini sudah saya sudah tuliskan Ustaz. Iya. Ya. Di buku saya insya Allah yang akan sampai besok dari Insya Allah. Jogja. Jadi dari Islam tradisi menuju Islam idealis. Temanya itu. Ya, kenapa hari ini? Coba kita bandingkan. Orang yang sholat dan majelis taklim itu lebih sedikit daripada yang konser dan pesta. Ini fenomena. Itu artinya Islam dipinggirkan, ya. Di pesta lebih banyak daripada yang di majelis taklim dan di sholat. Kenapa seperti itu? Ya, saya baca fenomena itu, kemudian saya menyimpulkan, ya. Kalau dalam bahasa Gorontalo, bisa saya bahasa Gorontalo? Ya, fadhal. Saya terjemahkan, ya. Tahu itu mau ambua, wan balasan dia kes. Diterjemahkan, orang itu mau berkumpul di satu tempat kalau seandainya ganjarannya itu tunai. Tunai, betul. Ya, Islam itu mau diterima jika seandainya balasannya cash. Tapi ternyata tidak, ya. Ada wilayah yang sifatnya abstrak, hal-hal yang sifatnya gaib. Coba, pesta itu sebenarnya undangannya 7:30. Ada yang sudah pakai make up, Ustaz, ibu-ibu, ya, 6:30 sudah pakai make up. Misalnya ini fenomena sampai dia lupa yang sholat maghribnya. Kenapa orang lebih banyak di pesta ketimbang di sholat? Karena di pesta balasannya cash. Mana cash? Kehadiran kita di pesta ditukar oleh tuan rumah dan nasi 1 piring. Ini fenomena bacaan saya. Ya. Yang kedua, nanti baca di Islam tradisi dan Islam idealis, ya. Yang kedua adalah, kenapa orang di masjid dan majelis taklim sedikit? Karena balasan Tuhan itu tidak cash. Apa? Kata Rasulullah, yang sholat jamaah di masjid itu pahalanya 27 derajat, ya. Dibandingkan ketika dia sholat di rumah. Setelah kita sholat itu, tidak ada di depan mana 27 derajat. Itu pun tidak hanya dijanjikan, nanti dikasih di akhirat. 27 derajat itu tidak sifatnya material, ya. Orang tidak suka model-model seperti ini, ya. Pahala itu sifatnya gaib, ya. Tidak cash. Itu yang saya maksud, tidak cash, tidak tunai. Kan seperti itu. Tapi kalau yang lain kan itu cash. Ya, orang mau baku kumpul itu dalam bahasa kita, orang akan kumpul jika seandainya balasannya cash. Artinya saya gambarkan begini. Masjid akan banyak isinya, majelis taklim akan banyak dikerumuni oleh orang jika seandainya ada balasan cash. Contohnya misalnya, coba besok dicoba di masjid-masjid, saudara-saudara mahasiswa ini bilang begini, sebelum ada pengajian maghrib itu bilang, bapak-bapak ibu-ibu yang ada di sekitar masjid ini, mohon untuk sholat sama-sama di masjid. Bagi yang sholat hari ini jamaah maghrib dan isya, disediakan oleh takmirul masjid dan panitia masjid, ya, setiap orang akan dibayar 20.000 dan sebelum pulang sesudah sholat isya akan diberi makanan berat. Orang Gorontalo bilang, Dewi itu mau ambuah tahu. Karena orang tahu, oh nanti ini sholat digaji, ya.
Tapi kalau mau dijanjikan pahala yang Allah janjikan, dosa yang akan dihapuskan, dilipat gandakan, tidak cash. Sehingga Islam terasa asing menurut mereka. Padahal identitas seorang yang muttaqin itu adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Termasuk adalah sifat yang harus kita bangun, beriman kepada hal-hal yang Allah janjikan. Karena Allah mengatakan, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah berdusta dengan apa yang Dia katakan. Iya, Masya Allah, luar biasa ya. Bagaimana supaya kita bisa menjadi Muslim yang seutuhnya. Jadi tidak hanya beriman kepada yang fenomena, tetapi juga kepada yang gaib. Ini sebenarnya adalah apalagi namanya sarana bagi kita untuk menjadi Muslim yang kafah. Ya, baik, mungkin masih ada waktu, Ustaz. Kita masih minta lagi dari adik-adik Majelis Taklim Zikir Fikir Al-Wasatiyah Al-Islamiyah Yayan Sultan Amai Gorontalo. Ya, silahkan yang ingin bertanya. Masih ada? Ya, satu penanya mungkin dari Nuqaddimur Rijal, fadhal. Silahkan. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Abdul Wahid. Dan yang jadi pertanyaan saya, Ustadz, biasanya di akhir tahun itu dalam rangka muhasabah itu diadakan zikir mungkin seperti itu. Ya. Yang mau saya tanyakan, apakah itu bukan termasuk melatih masyarakat untuk bermalas-malasan? Kenapa? Karena dengan adanya zikir akbar di akhir tahun, ini masyarakat terbiasa menutup satu tahunnya itu dengan zikir. Akan tetapi setiap harinya itu tidak ada zikir begitu, Ustaz. Baik. Jadi saya mohon tanggapan Ustaz berkaitan dengan hal ini. Dan saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, singkat saja Ustaz, karena waktu kita tinggal sedikit. Model keislaman kita di daerah ini hanya masih seperti itu. Dan itu tidak bisa terbantah. Kita mau ideal tidak akan bisa. Ya. Dan itu terasa dipaksa kalau itu ada perintah, Ustaz. Ya. Nah, oleh karena itu kalau kita kembali pada pikiran kita yang ideal, ya, idealnya Rasul saja diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah tidak pernah putus zikirnya, bahkan istighfarnya itu 100 kali setiap hari. Dia tidak membatasi waktu-waktu zikir itu. Nah, keislaman Rasul dengan sahabat itu berbeda dengan keislaman kita hari ini. Artinya dari sisi saya, biarlah ya mereka tiap hari itu tidak zikir, nanti di akhir tahun zikir, itu masih mendingan ya daripada orang yang masuk bukan wilayah itu. Orang yang masih rame-rame di tempat yang tidak zikir ya, kalau di zikirnya di bawah pohon pisang kan lain lagi ceritanya, ya, masih mendingan seperti itu daripada kita menghilangkan zikirnya, ya. Dari sisi dakwah saya kira efektif itu, ya. Sekalipun misalnya 1-2 orang saja yang bisa sadar, ya. Di sana kan di samping zikir ada dakwahnya, kita bisa ambil. Ternyata zikir itu bukan hanya ini, tapi setiap hari kita lazimkan zikir. Hanya berkaitan dengan fenomena kita masyarakat, model keislaman kita, saya kira kita terima dulu kondisi seperti itu. Saya kira bagi saya seperti itu, Ustaz. Baik, starting point dan closing statement, Ustaz, untuk kesimpulan sekaligus ditutup dengan doa. Ya, baik, di penghujung acara ini, mari sama-sama kita, sebelum kita berdoa, saya beri beberapa kesimpulan. Yang pertama bahwa, dari kajian keislaman bahwa memang benar perayaan perayaan setiap tahun itu yang kita lihat hari ini tidak terjadi zaman Rasulullah SAW. Ya, tapi bagaimana kemudian kita merapikan kembali, ada hal-hal yang kita masukkan dalam hal-hal, yaitu hal-hal yang positif yang menjadi sesuatu yang lebih baik dan menjadi amalan buat kita semua. Dan yang terakhir, saya harapkan dan kita seluruh kaum muslim harapkan bagaimana kemudian Islam ini diterima bukan hanya sebagai agama KTP, tapi dijadikan sebagai agama, ya, way of life orang ini bilangnya. Jadi manhajul hayat. Manhajul hayat itu tempat kembalinya semua keadaan manusia atau semua persoalan manusia. Islam akan memberikan solusi sebagaimana dikatakan oleh para ulama, al-Islam salih di kulli zamanin wa makanin. Saya kira seperti itu. Ya, baik. Dan mari sama-sama kita mengikhlaskan hati. Semoga pertemuan ini berkah dan kita diberi oleh Allah rahmat dan hidayahnya dan umur panjang. Dan terutama adalah di tahun 2015 ini kita diberi kesempatan terus oleh Allah untuk selalu mengabdi dan beribadah kepadanya. Mari sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ij'al yawmana khairan min amsina. Allahumma ij'al yawmana khairan min amsina. Allahumma ij'al yawmana khairan min amsina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma atina as-sihhata wal quwwata wal afiyata was salama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, demikianlah seluruh rangkaian acara kita pada sore hari ini. Sebelum saya menutup, saya ingin mengungkapkan sebuah kalimat yang sebahagian ulama mengatakan ini adalah sebuah hadis dari Rasulullah SAW. Kalimatnya berbunyi seperti ini, bahwasanya sang waktu setiap kali muncul di setiap hari. Ia mengatakan dan menyeru kepada semua manusia, ya ibna Adam, anal waqt, ana khalqun jadid, wa ala amaluka syahid. Fagtanim minni, fa inni la a'udu ila yaumil qiyamah. Ini seruan bagi kita dibalik dari fenomena pergantian tahun, bahwasanya sang waktu telah berkata, saya ini adalah sang waktu. Aku adalah makhluk Allah yang diciptakan baru hari ini. Maka aku akan menjadi saksi atas segala perbuatan yang engkau isikan pada hari ini. Dan maka manfaatkanlah aku, karena sesungguhnya aku tidak akan kembali kepada kalian sampai hari kiamat. Cukup ini yang saya sampaikan dan saya tambahkan. Mudah-mudahan kajian kita di hari ini menjadi inspirasi bagi kita untuk tidak berleha-leha dengan waktu. Hargailah sisa umur yang Allah pinjamkan kepada kita. Dan terima kasih atas segala atensi dan kerjasama para pemirsa sekalian. Terlebih kepada hadirin yang ada di studio, Majelis Ta'lim Zikir dan Fikir Al-Wasatiyah Al-Islamiyah YIN Sultan Amir Gorontalo. Terima kasih kepada narasumber kita. Saya mewakili seluruh kerabat kerja berterima kasih. Billahi taufiq wal hidayah, ar-ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.